Oke, jadi kita sekarang mau bahas tentang mata kuliah robotik, khususnya di bagian motor DC. Sebenarnya nggak di bagian motor DC-nya ya, tapi kita lebih pada merujuk kepada motor drivernya. Sebagaimana mestinya, motor driver itu adalah sebuah penguat ya, penguat agar si motor DC ini bisa berjalan gitu loh. Karena kan motor DC ini lumayan agak gede harusnya, antara 5 volt sampai 12 volt. Motor DC Arduino kita cari. Nah, kayak gini ya. Maka diperlukanlah yang namanya driver motor. Selain itu juga driver motor bisa mengatur pergerakan arah dari si motor DC tersebut antara ke kiri atau kanan. Seperti itu. Nah, makanya dibutuhkanlah motor DC. Motor driver, sorry. Motor driver ada banyak, antaranya motor driver L298N. Ini motor driver yang punya heatsink, ini lebih gede dia voltasenya. Ada lagi motor driver yang lebih kecil lagi, itu RX1508. Ini dia lebih kecil, dia cuma sampai 7 volt doang biasanya. Kalau tadi yang 2968 itu bisa sampai 12 volt gitu. Saya harap kedengeran suaranya ya, karena ya seperti itulah, laptopnya lagi rusak. Nah, untuk codingannya ini ada seperti ini ya. Kita bakal bedah salah satu codingannya satu persatu. Namun sebelum itu kita masuk dulu ke data sheetnya ya, data sheet motor driver L298N. Nah, ini ya. Kita masuk dulu ke data sheetnya. Nah, L928N ini dia bisa menampung sebanyak 2 buah motor DC ya. Jadi dia inputnya ada 4, in 1, in 2, in 3, in 4, dan juga pin enable. Dan juga ada outputnya, output ini buat ke motor DC1 dan ini buat ke motor DC2. Sama juga kayak RX 1508. Ini juga dia punya 2 output ya, motor A dan motor B, dengan kontrol sinyalnya juga ada 2. Lalu gimana caranya ngatur motor DC agar bisa searah jarum jam dan berlawanan jarum jam? Nah, sebenarnya ada ada sebuah kondisi. Ini bisa kita lihat di tabelnya nih. Ini kalau misalkan kondisi motor DC-nya cuma satu, atau kita cuma pakai satu motor DC. Ketika motor DC ini kita ingin berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise, maka input satunya itu bernilai high dan input 2-nya bernilai low. Kita bisa lihat di codingannya nih. Kalau misalkan counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam, berarti kan analoginya kita pergerakan motor DC itu ke kiri. Nah, ini pin A dan pin B ini udah didefinisikan ya, tapi nanti kita kesananya ntar dulu. Kita ambil dulu analoginya atau pengetahuannya tentang gimana caranya motor DC ini bisa dikonfigurasi untuk berlawanan arah dan searah jarum jam. Apabila putarannya ingin berlawanan arah atau counterclockwise, maka input satunya harus 1 dan input 2-nya harus 0, atau input satunya bernilai high, input 2-nya bernilai low. Bisa kita lihat di sini ketika kita kiri, input satunya atau pin A-nya itu high, kemudian input 2-nya low. Ini udah sesuai dengan kondisi motor DC ketika ingin CCW atau counterclockwise. Apabila ingin searah jarum jam atau CW atau clockwise, itu input satunya low, input 2-nya high, atau perputarannya ke kanan ya, clockwise. Ini bisa kita clockwise, ini counter clockwise ya. Kalau dia clockwise itu dia input satunya low, input 2-nya high. Input satunya low, input 2-nya high. Lalu ketika stop, ini bisa high semuanya atau low semuanya ya. Ini bisa high semuanya, tapi di sini di contoh codingan ini dipakein low semua. Gitu. Lalu apabila kondisi motor DC-nya 2, ya tinggal tambahin aja input 3-nya 1, input 4-nya 0. Ya sesuai dengan ini. Kalau kita lihat ke datasheet, input 3-nya 1, input 4-nya 0 itu kalau misalkan mau
cewek. Tapi kalau misalkan mau clockwise berarti input 3-nya 0, input 4-nya 1 kayak gitu. Nah, ini ntar disambungin ke output motor DC. Lalu kita bakal bahas codingannya. Codingannya tadi udah ya, tentang analoginya kenapa bisa bergerak ke kiri, bergerak ke kanan ya, karena ada konfigurasi digital write tentang pin A dan pin B, atau pin 1 dan pin 2, tentang low dan high-nya. Itu bisa dilihat di tabel yang udah ditunjukin tadi. Lalu kalau misalkan pengen dibahas codingannya semuanya dari atas, ini terdapat pendefinisian pin dengan tipe data integer, PWM di pin 9, pin A di pin 7, pin B di pin 8. Sedangkan ini potensio ini buat ngecepetin, ini kita nggak pakai dulu sekarang. Ini juga nggak pakai, yang delay ya. Nah, pin 9 ini harus wajib PWM ya, harus wajib pin PWM. Nah, cara ngetahuin pin PWM di Arduino kayak gimana? Cara ngetahuin pin PWM di Arduino, kalau misalkan kita lihat datasheet atau skematik ya, Arduino Uno R3 lah ya yang sering kita pakai. Nah, kalau misalkan kita lihat itu pin PWM ini ada logonya ya. Nih, logo pin PWM itu kalau misalkan kita lihat ya, kita zoom. Kalau kelihatan nih, nggak bisa di zoom ya. Nah, ini nih ada kayak kerutan-kerutan gitu, gimana caranya jelasinnya ya? Ada gelombang gitulah, logo gelombang gitu. Ini bukan skematik ya, tapi datasheet. Nah, pin PWM nih dia ada gelombang-gelombangnya gitu. Kalau misalkan kita lihat ya, kita lihat sini. Nah, nih pin PWM nih dia ada gelombang-gelombangnya gitu ya. Nih kayak pin 10, pin 11 ini kan ada garis gelombang ini. Nah, ini pin PWM. Nah, untuk konfigurasi PWM itu wajib di pin PWM. Ya, ini pakai pin 9. Untuk pin 7 dan pin 8 ini dia pin biasa aja nggak apa-apa ya. Tetap jalan kok Arduino-nya. Motor DC-nya. Terus serial begin ini buat munculin serial bus atau jalur serial. Ini kita definisiin semua pin-pin menjadi output ya, karena kita cuma butuh output ya, kecuali tadi pakai potensio ini bisa input. Nah, sekarang ini berarti pergerakannya ke kanan. Ketika dia mau ke kanan, maka kita tinggal panggil void kanan. Void kanan ini udah kita buat tadi ya. Ini kita udah buat tadi ya. Kalau ke kiri dia high low, kalau ke kanan dia low high gitu. Atau kalau misalkan cara gampangnya, kalau misalkan dia mau ke kanan ya tinggal ketik aja digital write pin A-nya low, terus digital write pin B-nya high misalkan. Ini juga kayak gini bisa dipanggil fungsinya langsung bisa, karena ini kan kita udah buat fungsi ya, fungsi void kanan, void kiri ini udah dibuat gitu loh. Jadi nggak ribet-ribet lagi. Jadi di codingan void loopnya nggak panjang. Kalau misalkan kita kayak gini kan codingannya panjang, tapi kalau misalkan dipanggil kayak gini kan lebih singkat. Nah, ini kalau misalnya dijelasin, kita ke kanan dengan delaynya 5 detik, terus stop, delaynya 3 detik, ke kiri itu delaynya 5 detik, stop, delaynya 3 detik. Kayak gitu sih. Ini untuk satu inputan ya. Kalau dua inputan ya tinggal tambahin lagi integer pin C misalkan. Pin C ini pin berapa, terus integer pin D berapa. Ini tinggal tentuin aja. Terus nanti di sininya ya tinggal tambahin. Kalau misalkan motornya pengen ke kiri dua-duanya, itu kayak gimana? Seperti itu. Terus kemudian berbicara tentang library, sebenarnya gue nggak terlalu paham sih tentang library, karena tiap library itu beda-beda ya. Tapi kalau misalkan pengen kita analogiin, fungsi dari library dulu deh. Fungsi dari library tersendiri adalah, ini udah panjang belum waktunya nih? Udah 9 menit. Fungsi library tersendiri adalah untuk memudahkan kita dalam membuat kode program. Tanpa adanya library, maka kita bakal bikin kode program untuk majuin robot, mundurin robot, belok kanan robot, belok kiriin robot, akan sebanyak ini codingannya. Nih di CPP. Nah, akan sebanyak ini. Ini kan capek ya kalau diketikin, makanya ada library. Gitu. Kita tinggal panggil nih include robot.h, kita tinggal setting pinnya, maka kita tinggal panggil
kayak bot.maju, bot.stop, ini kan udah dari CPP ini nih. Nih, kayak nah ini nih. Low, yang kayak tadi ya, low high gitulah untuk manggilin ini. Untuk mengatur kecepatan robot juga bisa, dari robot.h juga ini bisa nih, ketika maju, ketika belok, kiri kanan itu kayak gimana. Pin-pinnya juga udah didefinisiin. Nah, kita tinggal panggil di robot.h gitu loh. Tinggal kita panggil dan juga tinggal kita iniin gitu loh. Definisiin. Wait, ngecas dulu. Terus selanjutnya ini sama aja sih sebenarnya tentang codingannya. Sama aja kayak void loop tadi. Nih, void loop, void kiri kanan ini sama. Ya, intinya dia manggil buat biar si void loop ini singkat, sama aja kayak yang library tadi ya. Nih, ini biar lebih singkat kan. Kalau misalkan tanpa library akan sepanjang ini gitu. Ini kalau dianalogiin, ini kalau dijelasin, ini buat majuin robot, buat stopin robot, buat mundurin robot selama 5 detik ya. Gitu. Sorry, ini nggak 5 detik malah, ini 0,1 detik ya. 500 milisecond gitu. Nah, kalau misalkan besok disuruh bikin library robot, terus nyimpannya di mana? Nyimpannya itu adalah di dokumen Arduino dan di libraries. Nah, taruh di sini kita bikin file yang namanya robot contohnya ya. Nah, di sini kita taruh yang namanya file cpp .h dan juga codingannya. Kita bisa lihat library yang lain ya. Kayak misalkan library I2C. Nah, ini kan ada CPP-nya, ada filenya gitu ya. Terus misalkan mau lihat library tentang DFRobot nih, suhu DHT11. Ini ada CPP-nya, ada H-nya juga kayak gitu. Jadi tinggal simpen di dokumen Arduino libraries. Rata-rata sih di situ. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.